Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang kembali hadir di acara Bincang Sehat kita bersama Life Farm Indonesia bersama saya Suci Sukmawati yang akan menemani Bapak Ibu semua selama 45 menit sampai 1 jam ke depan untuk sama-sama berbincang-bincang mengenai topik sehat bersama Life Farm Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir kembali. Ini banyak sekali wajah-wajah lama yang rajin hadir ya. Tadi juga sudah absen sepertinya ya. Ada Ibu Ina, Pak Anton, Bu Dela, Pak Harta, Semarang nih kayaknya baru ya. Kemudian Pak Wasito, Jogja, terima kasih Pak. Sudah hadir. Ini ada yang baru, Bapak atau Ibu Ari ya. Pak Godel juga ada. Pak Sabto, iya kembali. Ini Pak Sabto juga sudah mulai rajin. Tiap kali Zoom nggak pernah absen ya. Baik. Terima kasih banyak dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian ya. Senang sekali semoga semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun sekarang ini Bapak Ibu harus semakin banyak konsumsi laminain dan juga rajin ngeblow ya. Kenapa? Karena di luar sana udah mulai musim sakit ya sepertinya ya. Mulai banyak yang ada keluhan kesehatan terlebih di saat kondisi cuaca sekarang ini sering hampir setiap hari hujan ya sepertinya kalau di Jakarta nih nggak tahu kalau di luar kota. Baik, topik kita pada malam hari ini, nah ini mungkin ada sesuatu yang baru ya bagi Bapak Ibu sekalian, tapi juga mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal Laminain ya, yang sering ikut produk talk atau Zoom kita pada kesempatan sebelumnya ya, tentu nggak asing lagi mengenai fibroblast growth factor 2. Ya, nah jadi kita hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai mengenal fibroblast growth factor 2 ya. Apa sih itu FGF ya singkatannya ya FGF2 ya. Ini merupakan anti-aging terbaru yang menjadikan Bapak Ibu muda selalu. Baik. Apa sih sebetulnya Bapak Ibu fibroblast growth factor ya? Ini kalau nggak pelan-pelan, nggak hati-hati nyebutnya agak beribet ini ya lidahnya. Jadi Bapak Ibu fibroblast growth factor 2 atau lebih singkat lebih pendek disingkat dengan FGF2 ini merupakan protein. Nah, jadi protein ini ditemukan di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi tubuh kita ini memproduksi sendiri FGF2 ya fibroblast growth factor 2 dan proses atau peran dari FGF ini sangat-sangat krusial dan sangat penting bagi metabolisme dan juga proses regenerasi dan juga perbaikan sel di tubuh kita semua. Nah, jadi FGF2 ini juga dikenal sebagai basic FGF atau dasar dari fibroblast growth factor. Ya, mungkin sebagai info Bapak Ibu sekalian bahwa FGF ini tipenya banyak, jenisnya banyak ya. Tapi ternyata dari sekian banyak ya, kalau tidak salah ini ada belasan jenis dari FGF ya, fibroblast growth factor. Tapi yang fibroblast tipe 2 ini atau yang fibroblast growth factor 2 ini merupakan dasar. Jadi dia akan ada di setiap jenis atau tipe fibroblast growth factor. Nah, jadi ini dasar ya, basic. Nah, oleh karena itu kenapa FGF2 ini bekerja sebagai faktor pertumbuhan, Bapak Ibu. Nah, jadi faktor pertumbuhan merangsang pembelahan sel ya atau proliferasi dan juga mempercepat penyembuhan jaringan. Sekarang di bagian sel tubuh kita ya, mana sih yang nggak tumbuh? Sel tubuh kita aja tiap hari bertumbuh ya. Jadi maksudnya dia akan bekerja, kemudian tiap saat juga sel di dalam tubuh kita mati dan juga tumbuh lagi yang baru. Ya, banyak sekali organ-organ di tubuh kita juga bertumbuh dan juga terdapat jaringan-jaringan baru yang dibentuk dari sel-sel di tubuh kita sendiri setiap menit bahkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa sumber dari FGF2 ini sebetulnya memang ada di dalam tubuh kita sendiri, ya Bapak Ibu. Jadi FGF2 ini diproduksi oleh banyak jenis sel yang ada di dalam tubuh kita.
Ya, jadi ini bukan bersumber dari luar, tapi memang FGF2 ini ada di dalam tubuh kita sendiri. Nah, biasanya jenis sel di tubuh kita yang merupakan tipe FGF2 ini adalah terutama paling banyak terdapat di kulit, ya, otot, dan juga jaringan ikat lainnya. Nah, jadi ini tercipta secara natural ya, secara alami. Jadi FGF ini terlibat dalam berbagai banyak proses biologis di tubuh kita ya, seperti pembentukan pembuluh darah bahkan ya, dan juga perbaikan luka, pengaturan pertumbuhan sel dan lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ya bahwa apabila pembentukan pembuluh darah yang baru di tubuh kita aja harus memerlukan FGF2 ya sebagai bahan dasarnya ya, betapa krusial atau pentingnya si FGF ini untuk metabolisme tubuh kita. Kebayang FGF2 ini seiring dengan bertambahnya usia tidak dapat diproduksi atau mungkin produksinya sedikit ya, karena ini nggak bisa dilakukan apapun selain dia em, berdasarkan metabolisme alami dari tubuh kita gitu ya. Nah, jadi ini sangat krusial gitu kalau Bapak Ibu kekurangan ya si growth factor ini, si FGF ini, tentunya darah baru nggak bisa terbentuk, ya kan? Padahal setiap saat darah di tubuh kita ini juga dan sel-sel di tubuh kita juga membelah menjadi sel-sel yang baru dan juga membantu ke beberapa jaringan atau sel-sel di dalam tubuh kita yang luka ya, yang kemudian ada keluhan dan kemudian itu dibantu atau digantikan dengan si FGF2 ini tadi. Nah, ini kurang lebih ya peran dari atau fungsi dari FGF2 di tubuh kita ini satu untuk meregenerasi kulit. Ya, jadi FGF2 ini merangsang produksi kolagen tuh, ibu-ibu terutama ya yang selalu em, ngeluh nih karena udah mulai timbul kerutan ya, mulai apa tampak aging ya, proses aging atau proses penuaan di tubuh ya ini karena salah satunya didasari karena kekurangan produksi kolagen alami di tubuh kita. Nah, kemudian membantu peremajaan kulit dan juga mengurangi kerutan ini tadi ya. Jadi di proses regenerasi kulit ini tadi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesehatan jaringan ya. Jadi sel-sel ini kemudian akan membentuk jaringan ikat di tubuh kita dan juga akan membantu ke beberapa tubuh atau bagian-bagian yang membutuhkan ya. Contoh tadi kalau kita terluka ya, kemudian masih dalam keadaan pendarahan dan lain sebagainya, tentu akan butuh waktu. Nah, ini peran di sini FGF2 untuk membentuk jaringan ikat di sekitar luka sehingga lama-lama lukanya kering, kemudian ada muncul daging baru dan kulit baru sehingga akhirnya menutup dengan sempurna seperti sedia kala. Nah, itu meningkatkan kesehatan jaringan termasuk peningkatan jaringan di sekitar luka tadi ada peran dari FGF2. Perbaikan pembuluh darah. Ya, jadi tadi sudah disebutkan mendukung pembentukan pembuluh darah baru atau yang disebut istilahnya angiogenesis. Ya, jadi ini membantu perbaikan jaringan yang rusak, meningkatkan proses penyembuhan. Nah, jadi membantu atau menstimuli penyembuhan luka lebih cepat ya, meningkatkan produksi sel-sel baru dan juga menjaga kesehatan otot dan tulang Bapak Ibu. Ya, jadi ini peran dari FGF2 ini untuk regenerasi sel-sel otot dan mendukung kesehatan tulang. Makanya kalau udah mulai lansia ya, menginjak usia-usia sepuh nih, biasanya karena memang FGF-nya sudah mulai berkurang ya, akibatnya kesehatan tulang atau kekuatan tulangnya sudah mulai berkurang ya, makanya mulai sering kita dengar keluhan ada pengeroposan tulang ya, pengapuran dan lain sebagainya ya. Ini karena diakibatkan akumulasi dari FGF yang makin lama makin sedikit jumlah produksinya di tubuh kita. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu bentuk peran krusial dari FGF untuk tubuh kita. Kesehatan otot ya, Bapak Ibu. Nah, ini amit-amit ya, amit-amit banget. Bapak Ibu mungkin pernah melihat apabila penderita stroke yang sudah
sampai ke taraf kelumpuhan ya. Biasanya ada juga yang lumpuh separuh badan atau mungkin nggak usah yang sampai lumpuh separuh lah, mungkin kadang di bagian wajah aja ya, kadang mulai posisi bagian wajah ya, mulut biasanya itu mulai nggak simetris ya, itu sangat ada pengaruh dari kesehatan otot di tubuh kita juga ya. Biasanya kalau sudah eh, paralyzed atau lumpuh itu juga otomatis kesehatan ototnya itu sudah nggak ada ya, karena eh, bagian di tubuh kita seluruhnya ya ini banyak sekali otot-otot yang berperan untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari ya. Saya bicara begini, ini ada juga peran dari bagian otot di sekitar mulut ya. Kita bisa berkedip matanya, itu ada apa namanya peran otot juga. Kita bisa angkat tangan, ini karena otot di tangan kita juga masih berfungsi ya. Bapak Ibu bayangkan pada waktu untuk mereka yang penderita stroke ya, kadang mau bicara pun susah karena otot-otot tuh udah terserang ya, saraf-saraf di bagian otot dan lain sebagainya itu sudah mulai tidak berfungsi, jadinya sudah nggak bisa lagi gitu ya untuk melakukan kegiatan atau aktivitas normal. Nah, jadi penting sekali peran dari si fibroblast growth factor di tubuh kita ya, khususnya FGF2. Nah, jadi kalau tadi penting, katanya penting, terus sebetulnya gimana sih cara kerjanya gitu ya si FGF2 ini? Nah, jadi FGF2 ini mengaktifasi sel-sel tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi FGF2 ini berikatan sama reseptor ya, si penerima dari sel-sel yang baru ya di permukaan sel untuk mengaktifkan jalur sinyal yang merangsang proliferasi tadi ya, sama diferensiasi sel atau pembelahan sel. Nah, itu tadi eh, peran yang pertama, cara kerjanya ya. Jadi sel di tubuh kita kan Bapak Ibu udah paham pasti ya, setiap menit bahkan setiap beberapa detik, setiap detik sel di tubuh kita itu dia membelah ya, jadi membentuk sel yang baru. Dia mati membentuk sel yang baru, kemudian mati membentuk sel yang baru dan seterusnya. Nah, kemudian cara kerjanya yang berikutnya adalah peningkatan pembentukan kolagen dan elastin ya. Jadi mengaktifasi sel fibroblast ini untuk memproduksi kolagen. Ya, kolagen ini protein utama ya, protein yang sangat penting untuk memberikan kekuatan dan keelastisitasan pada kulit ya. Makanya sekarang di luar sana banyak sekali nih mulai munculan ya beberapa tahun belakangan ya untuk kolagen ya, concern di kolagen ini sangat luar biasa khususnya di dunia kecantikan ya, karena ini sangat berperan dengan kesehatan kulit gitu ya, dengan adanya kolagen yang bagus ya, produksinya kolagennya banyak, otomatis kulit juga terasa lebih kenyal ya, kemudian nggak ada kerutan-kerutan ya, dan juga akan terlihat lebih sehat dan lebih muda. Kemudian cara kerjanya adalah meningkatkan angiogenesis ya, jadi membentuk pembuluh darah baru. Yang penting untuk penyembuhan luka dan juga meningkatkan sirkulasi darah. Nah, Bapak Ibu tadi udah dijelaskan sekilas ya mengenai gimana caranya jaringan atau sel-sel di dalam tubuh kita membantu dalam penyembuhan luka. Nah, sekarang untuk meningkatkan sirkulasi darah ini juga ada peran FGF2, Bapak Ibu. Nah, sirkulasi darah ini sangat penting karena darah ini kan membawa oksigen ke beberapa organ di tubuh kita ya. Jadi em, pentingnya dari si FGF ini dia akan membawa eh, sirkulasi darah semakin bagus ya, semakin lancar sehingga juga oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh kita, organ-organ tubuh ini semakin banyak, semakin bagus gitu, terutama ke bagian otak ya, jantung dan lain sebagainya, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi sirkulasi darah inilah yang membantu tidak hanya sebetulnya oksigen ya, bahkan nutrisi juga yang Bapak Ibu makan sehari-hari juga terbantu dengan adanya sirkulasi darah yang bagus. Nah, jadi ini beberapa cara kerjanya. Nah, berikutnya juga meningkatkan regenerasi sel. Jadi fibroblast growth factor 2 ini merangsang sel-sel di bagian tubuh untuk diperbarui, membarui diri sendiri dan
lebih cepat dan juga efektif. Contoh tadi pada waktu kondisi ya, ini kita ilustrasi di mana ada kondisi di mana sel-sel dalam pankreas atau dalam kondisi organ pankreas yang tidak maksimal berfungsi. Nah, peran FGF2 di sini akan membantu perbaikan di bagian organ pankreas itu supaya memperbaiki diri. Ya, jadi dia adalah satu pasukan ya, bisa dibilang FGF ini satu pasukan yang siap tempur dimanapun mereka dibutuhkan, kurang lebih begitu, Bapak Ibu. Jadi misalnya, oke, pankreasnya nih sedang ada masalah, FGF2 lari ke bagian pankreas, dibetulkan di bagian pankreasnya, disehatkan lagi sehingga pankreas kembali bisa melakukan fungsinya. Fungsinya produksi insulin ya supaya bisa menangkap kadar gula dalam darah dan juga bisa dikontrol kadar gula dalam darah sehingga tidak berlebih. Nah, di sini peran dari si FGF2 itu. Misalnya ada kondisi di mana jantung bermasalah, dia akan pergi ke bagian jantung nih, gitu ya. Jadi dia akan membetulkan dan meregenerasi sel-sel di seputar jantung, ya, diperbaiki lagi organ-organ di situ sehingga jantung bisa melakukan tugasnya juga, ya, membantu untuk memompa darah, ya, sehingga dia bisa menghasilkan atau mensalurkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, cara kerja si FGF2 ini bisa dianalogikan sebagai pasukan yang siap tempur di dalam tubuh kita, ya, di bagian metabolisme tubuh kita. Nah, kembali FGF2 dan juga anti-aging ya atau proses penuaan. Jadi dalam FGF2 ini pada waktu dia berperan untuk anti-aging, dia meningkatkan produksi kolagen tadi. Ya, kulit tampak lebih kencang, ya, lebih halus, serta mengurangi tanda-tanda penuaan seperti kerutan. Karena Bapak Ibu ketahui ya, mulai mungkin usia berapa? Sekitar 30-an mungkin ya sudah akan mulai terlihat nih ya dan lama-lama akan mulai nampak jelas ya proses aging di tubuh kita terutama di bagian wajah ya mulai ada kerutan di dahi kemudian ada kantong mata ya mulai berlipat di bagian kantong mata di sudut mata juga mulai ada tampak kerutan smiling line juga semakin tampak jelas ya garis senyum ya. Kadang kita menyalahkan gravitasi ya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu biasanya oh iya kita menjadi tua atau menjadi kendor kulitnya karena ada proses gaya gravitasi bumi ini ketarik ke bawah gitu. Oh, kalau gitu kita kebalik aja jalannya ya palanya di bawah kakinya di atas biar ketariknya jadi semakin berlawanan ya. Sorry, intermezzo ya Bapak Ibu. Cuman nggak begitu, konsepnya nggak begitu. Karena setiap kita bertambah usia ya, proses aging ini tidak dapat dipungkiri. Karena kondisi sekarang kita Bapak Ibu terutama dengan gaya hidup ya, pola makan atau pola diet ya, dan juga pengaruh radikal bebas di sekeliling kita itu tidak dapat terelakkan lagi sehingga kita nggak bisa em, bersembunyi ya dari proses aging itu. Tapi bukannya berarti bahwa Bapak Ibu akan jadi lama-lama jadi makin remaja, jadi anak-anak gitu. Enggak juga gitu ya. Jadi proses menua itu adalah satu proses yang pasti. Tapi bagaimana Bapak Ibu semua mempertahankan kesehatan lebih lama, ya, kemudian stamina Bapak Ibu juga lebih bugar ya dibandingkan dengan mereka yang tidak concern atau tidak memperhatikan dengan pola hidup, gaya makan dan lain sebagainya ya. Tentu akan sangat berbeda. Nah, FGF2 dalam halnya berkaitan dengan proses penuaan atau anti-aging ini juga meningkatkan vitalitas dan juga energi ya. Nah, jadi ini tadi disebutkan juga bahwa regenerasi sel ini dia membentuk jaringan baru, membuat kita jadi lebih muda, jadi lebih segar ya, ibaratnya jadi lebih staminanya, auranya lebih kelihatan
lebih muda ya, sehat lah kurang lebih ya begitu. Nah, jadi selain itu FGF2 ini melawan kerusakan sel ya, melawan kerusakan seluler. Jadi dia berfungsi untuk melawan efek-efek penuaan ya dengan peremajaan sel-sel ya di tubuh kita dan juga memperbaiki proses jaringan tadi. Jadi sebetulnya em, pada waktu Bapak Ibu dalam proses penuaan tadi ya, kita menua udah pasti, tapi ternyata sel-sel di tubuh kita ini kadang pada waktu tidak diperbaharui, tentunya akan menjadi akumulasi permasalahan kesehatan gitu ya, kurang lebih begitu. Ya, sama seperti kendaraan lah contoh ya. Jadi pada waktu Bapak Ibu punya kendaraan, mobil atau motor misalnya, kalau tidak diservis ya, tidak dilakukan maintenance setiap bulannya, apa yang terjadi? Spare partnya rusak, ya kan? Kemudian mobil jalannya juga nggak enak, ya. Terus tersendat-sendat, ya. Bahkan em, bisa mengganggu perjalanan juga, gitu. Pokoknya banyak sekali ketidaknyamanan apabila mobil kita tidak dilakukan perawatan secara berkala. Bahkan dalam jangka waktu tertentu ya secara akumulasi lama-lama justru malah bisa turun mesin ya istilahnya ya begitu itu kalau kendaraan. Nah, bayangkan Bapak Ibu itu juga yang terjadi di tubuh kita. Ya, jadi tubuh kita ini di dalam badan kita ya. Kalau yang di luar kita bisa kamuflase lah ya. Anggap sekarang apalagi dengan berkembangnya teknologi ya, em, maraknya operasi plastik di Korea ya, di Jepang bahkan ya di Thailand. Tentunya itu hanya sekedar polesan saja. Sama seperti kendaraan juga ya. Cuman dipoles tampak mulus kelihatan dari luar tapi onderdil dalamnya gimana? Bapak Ibu juga begitu. Kita juga semua begitu. Saya juga. Jadi di dalam tubuh kita nih nggak kelihatan karena di dalam ya. Nah, oleh karena itu kita perlu ya untuk meningkatkan si fibroblast growth factor 2 ini tadi yang fungsinya adalah betul-betul sangat penting untuk regenerasi sel ya. Kuncinya di regenerasi sel dulu. Karena dengan regenerasi sel ini akan merembet kemana-mana, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi meningkatkan FGF2 dalam tubuh kita ini bisa dilakukan dengan berbagai cara sebetulnya ya. Tentunya melibatkan pola makan ya, gaya hidup sehat ya, serta suplemen yang mendukung regenerasi dan juga perbaikan sel. Itu kuncinya ya. Nah, satu, nutrisi yang mendukung produksi dari FGF2 ya. Jadi pasti makanan yang kaya nutrisi ya ini dapat membantu merangsang produksi FGF. Bapak Ibu ingat bahwa FGF ini tidak ada dari luar ya. Jadi FGF ini murni dibentuk alami dari dalam tubuh kita sendiri. Tapi meskipun demikian, ada beberapa kandungan nutrisi yang bisa mendukung produksi FGF Bapak Ibu supaya bisa tumbuh secara alami. Ya, satu, vitamin C. Ya, udah pasti kita sering dengar vitamin C penting untuk kesehatan kulit, ya, regenerasi kulit dan juga jaringan tubuh. Kadang kalau pada waktu proses penyembuhan kita sering dengar ya, ayo banyak minum vitamin C gitu, 1000 mg gitu sehari gitu. Nah, itu karena fungsinya vitamin C ini penting untuk memproduksi tadi ya, bersintesa dengan untuk pembuatan atau produksi kolagen dan elastin di dalam tubuh kita. Kandungan vitamin C, nah ini saya udah nggak perlu cerita ya, Bapak Ibu pasti udah tahu jeruk ya, bahkan brokoli, stroberi dan lain-lain ya. Paprika merah ini juga banyak mengandung vitamin C. Kemudian makanan yang mengandung zinc ya. Nah, ini mineral ini penting di proses biologis termasuk sintesa dari DNA dan juga protein. Jadi dia juga mendukung regenerasi sel ya dan juga jaringan. Nah, pada waktu zaman COVID, Bapak Ibu dengar kan masih ingat maksud saya. Bapak Ibu masih ingat ya, kita selain minum ini vitamin D gitu kan, vitamin D3 disertai dengan zinc gitu. Nah, karena
Zinc ini juga mendukung dalam regenerasi sel di tubuh kita. Ya, sumber-sumber makanannya apa? Daging, ya, daging merah. Mungkin kalau yang nggak makan daging bisa digantikan dengan unggas ya, protein juga, protein hewani, bisa dari ayam ya, atau yang lain-lain, dan juga dari protein nabati ya, kacang-kacangan atau biji-bijian, dan juga produk-produk turunan daging ya, seperti produk-produk turunan protein hewani maksud saya, seperti susu. Berikutnya adalah asam lemak omega 3 ya. Jadi omega 3 ini memiliki antiinflamasi yang bagus dalam proses penyembuhan dan juga regenerasi jaringan. Sumbernya adalah ikan yang berlemak seperti salmon ya, sarden. Kemudian kalau di tumbuhan ada chia seed ya, biji chia ya, kemudian kacang kenari atau biji rami. Itu atau biji-bijian lah ya, kurang lebih gitu. Nah, kemudian protein yang berkualitas tinggi ya. Asam amino dalam protein ini sangat penting untuk regenerasi sel. Jadi, meningkatkan asupan protein yang tinggi itu dapat membantu produksi faktor pertumbuhan seperti FGF2. Nah, protein yang berkualitas tinggi biasanya didapat dari mana? Daging ya, ikan, telur ya, produk susu, kedelai juga, dan atau kacang-kacangan. Ya, jadi ini protein nabati dan juga protein hewani. Ini adalah protein yang berkualitas tinggi. Nah, berikutnya untuk meningkatkan FGF2 Bapak Ibu secara alami ada yang disebut olahraga atau aktivitas fisik. Ya. Nah, cuman aktivitas fisiknya ini bukan kita ngepel ya, nyapu gitu. Kadang kalau ibu-ibu pembenaran ya Bu gitu. Ah, ini kita juga olahraga, jalan-jalan di mall juga capek gitu. Bukan ya Bu, bukan. Nah, jadi yang dimaksud aktivitas fisik ini adalah aktivitas fisik yang berat ya, olahraga yang memang berat. Satu, olahraga ketahanan ya. Jadi olahraga angkat beban atau high intensive training ya, dan juga latihan aerobik atau kardio ya. Jadi latihan beban dan juga kardio. Ini yang baru disebut olahraga yang memperbaiki atau menimbulkan produksi FGF2 alami. Ya, kalau jalan kaki oke, olahraga juga gitu, tapi tidak maksimal dalam pembentukan atau membantu pembentukan FGF2 gitu. Jadi yang sampai disebut untuk melakukan aktivitas fisik dan dapat membantu produksi FGF2 tadi ini digaris bawahi ya, yang olahraga berat, high intensive training. Nah, bisa nggak Bapak Ibu? Saya nggak mau jawab ya, gitu. Bapak Ibu jawab aja dalam hati juga nggak apa-apa. Karena pasti, ya, pasti mungkin pada waktu masih muda ya, saya sih percaya nih bapak-bapak yang ada di sini, oh, nih kayaknya tongkrongannya di gym semua nih, yang ada di dalam sini nih ya, semua. Cuman seiring dengan bertambahnya usia ya, saya kok bukan agak ragu ya, agak pesimis. Cuman dengan bertambahnya usia, kemudian ketahanan fisik kita juga ya, ini nggak yakin nih Bapak Ibu latihan olahraga fisik dengan apa angkat beban ya. Mungkin angkat galon iya, tapi bukan angkat beban ya. Kalau angkat galon biasa ya. Nah, jadi ini pasti 50-50 lah. Bisa iya, bisa enggak. Tapi mungkin 80% mungkin enggak ya. Kalau sampai seberat ini ya latihannya ya. Kemudian manajemen stres Bapak Ibu. Jadi dengan mengatur manajemen stres kita ya, menghindari tubuh kita dari depresi, stres yang berlebihan ya, atau istilahnya menjaga kesehatan mental kalau bahasa anak sekarang ya, mental health. Ini saya juga agak ragu bisa dilakukan ya, meskipun dengan manajemen stres yang bagus, ini bisa membantu mempengaruhi produksi FGF2 ya, tapi ini harus dengan teknik tertentu ya. Manajemen stres ini harus dikelola
secara betul-betul ya, seperti dengan meditasi, yoga, ya, pernapasan bagian dalam, waduh, latihan relaksasi ya dan lain-lain. Karena ini bisa menurunkan kadar hormon stres ya, seperti kortisol tadi yang di video awal sudah disebutkan juga. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Bapak Ibu melakukan manajemen stres ini? Kemarin waktu pertemuan di kantor juga saya udah sempat kita diskusi juga ya dengan Bapak Ibu yang hadir. Karena mungkin agak susah ya Bapak Ibu ya untuk melakukan manajemen stres di zaman sekarang ini. Kita bangun tidur aja nonton TV ya, buka TV udah stres ya. Beritanya kok kayaknya serem-serem ya. Keluar komplek berangkat kerja udah stres ya, kena macet juga. Belum beban pekerjaan ya, rutinitas harian ya di kantor juga. Kemudian dengan tuntutan biaya hidup juga yang sekarang semakin tinggi ya, inflasi dan juga em, beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah ya seperti kayak kenaikan PPN juga nih 12% ya tahun depan. Itu juga udah salah satunya pemicu stres juga ya karena pasti banyak sekali akan berdampak di beberapa eh, biaya hidup rumah tangga ya tentunya. Nah, gimana supaya kita nggak stres Bapak Ibu? Mungkin nggak gitu. Mungkin sih Bapak Ibu lakukan meditasi sama yoga. Nggak cukup dengan itu. Pernapasan dalam Bapak Ibu. Nah, bisa nggak tuh? Ini kalau pernapasan bagian dalam bukan kayak kita napas biasa ya, napas sehari-hari ini mah memang kita mesti napas gitu kan. Ini pernapasan bagian pernapasan dalam ini em, perlu teknik tertentu ya, perlu cara tertentu ya. Mungkin di kebudayaan Tionghoa ada yang biasa disebut ada senam Qigong ya, ada Tai Chi. Nah, itu em, relaksasi tersebut bisa membantu manajemen stres. Cuman apa Bapak Ibu ikut? Apa Bapak Ibu ada meditasi gitu? Saya meditasi sih tiap malam ya, bobo kalau udah jam 12 meditasi. Cuman enggak itu Bapak Ibu, bukan itu konsepnya. Jadi kadang si stres ini agak susah ya kita kelola kalau kita nggak betul-betul terbiasa, kita nggak betul-betul em, menahan stres di dalam tubuh atau di dalam diri kita gitu ya. Jadi ini perlu em, kebiasaan ya. Kita di jalan aja karena kadang spontanitas ya, stres di mobil, waduh, ribut sama mobil sebelah ya, seroduk sana seroduk sini. Jadi ini kadang nggak bisa dipungkiri ya. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu bisa melakukan manajemen stres sampai dengan teknik pengelolaan stres hingga lakukan meditasi, yoga dan sebagainya ya. Mungkin 50-50 ya. Tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini merupakan salah satu cara di mana Bapak Ibu dapat membantu untuk meningkatkan produksi FGF Bapak secara alami ya dan juga Ibu. Tidur yang cukup ini penting banget untuk regenerasi sel. Ya, perbaikan jaringan-jaringan tubuh itu dilakukan pada waktu kita tidur. Selama tidur, nah tubuh memproduksi berbagai hormon pertumbuhan, ya, termasuk faktor pertumbuhan yang berperan dalam proses peremajaan, ya, seperti FGF2 tadi. Bisa saya elaborate sedikit ya, kita bahas sedikit mengenai hormon pertumbuhan ini tadi. Bapak Ibu punya nggak sepupu atau mungkin keponakan yang baru punya baby ya, yang baru punya anak masih kecil, mungkin bayi atau batita lah kurang lebih ya, atau bayi masih dalam hitungan bulan. Bayi yang masih dalam hitungan bulan itu pada waktu kita mungkin nggak ketemu 5 bulan ya, 3 bulan aja lah kalau nggak usah sampai 5-6 bulan. 3 bulan kita nggak ketemu, 6 bulan ketemu lagi, udah tambah besar ya, udah tambah gendut, udah tambah, udah mulai bisa duduk kadang ya, bayi sekarang kan makin makin ke sini makin cepat ya, duduknya makin cepat, jalannya makin cepat. Nah, jadi
pertumbuhan si bayi ini ya, ponakan atau cucu kita ya, em, yang kita lihat begitu cepatnya karena didasari faktor tidur yang cukup. Pada waktu si bayi ini tidur cukup, hormon pertumbuhan ini diproduksi, ya. Nah, jadi em, selain dengan nutrisi yang diperhatikan ya, biasa selain ASI, pada waktu batita juga dipenuhi nutrisinya ya, dibuatin nasi tim khusus ya, bayam, wortel, brokoli, ati ayam ya, wah pokoknya semua nutrisi lengkap. Jadi selain nutrisi yang cukup, tidur mereka juga cukup, Bapak Ibu. Dan tidur mereka pulas. Bayi kan biasanya kerjaannya tidur. Anak-anak itu biasanya kerjaannya tidur. Dan tidurnya pulas. Nah, human growth hormone atau hormon pertumbuhan manusia itu diproduksi pada waktu kita tidur pulas. Tidur nyenyak. Ya, dan itu tidur nyenyak yang dilakukan di malam hari. Jadi di malam hari selain kita memproses detoksifikasi seluruh tubuh kita, diperbaiki jaringan organ-organ di seluruh tubuh kita, itu pada malam hari, kita juga memproduksi tubuh kita yang disebut human growth hormone. Ya, jadi human growth hormone ini terletak di kelenjar pituitari, dihasilkan dari kelenjar pituitari, dirembeskan dari kelenjar itu yang terletak di bagian eh, bawah dari otak kita. Jadi kalau Bapak Ibu tunjuk ya bagian pangkal hidung itu pas di bagian belakangnya ya tembus ke bagian belakang ini terletak kelenjar pituitari ya atau pituitary gland. Pituitary gland ini tugasnya dia merembeskan si human growth hormone itu tadi. Cara kerjanya ya secara analogi dia akan manggil pada waktu malam hari kita tidur, dia akan panggil semua nutrisi yang diperlukan. Lagi mau produksi HGH nih, hormon pertumbuhan ya. Saya perlu vitamin A, perlu vitamin B, perlu vitamin C gitu ya. Oh, minum makan sayuran nggak hari ini? Makan vitamin C nggak ya? Nah, pada waktu anak-anak nutrisinya masih dipenuhi Bapak Ibu. Tapi begitu kita dewasa ya, nutrisi seperti yang kita tahu ya, em, pada layaknya masyarakat Indonesia pada umumnya ya, termasuk mungkin juga saya, nutrisi pada waktu kita udah usia beranjak dewasa ya, nutrisi nomor dua, yang penting kenyang nomor satu ya, atau nutrisi nomor tiga lah, nomor dua murah dulu ya, Bapak Ibu. Jadi em, yang penting kenyang, murah ya, nutrisi belakangan. Nah, celakanya pada waktu hormon ini dirembeskan, kita nggak punya nutrisinya, akhirnya si pituitary gland tadi tidak bisa merembeskan si HGH tadi, hormon pertumbuhan tadi. Padahal hormon pertumbuhan ini merupakan kunci atau master hormon dari seluruh hormon yang diperlukan oleh tubuh kita. Macam-macam, mulai hormon pertumbuhan ya namanya hormon pertumbuhan ya. Jadi mulai pertumbuhan untuk rambut, kadang ya kalsium apa segala macam ya pertumbuhan jaringan otot tubuh kita semua dihasilkan dari hormon pertumbuhan ini tadi. Ya, termasuk hormon melatonin, hormon arginin, glutin ya, lisin dan lain-lain banyak lah pokoknya ya. Ada saya lupa nama-namanya. Nah, tapi itu termasuk hormon seksual ya dan lain-lain itu dirembeskan dari si hormon pertumbuhan ini tadi. Ya, contoh analoginya adalah pada waktu kayak seorang koki lah ya, seorang koki. Koki disuruh bikin kue bolu yang lembut, yang enak ya, atau masak lah. Cuman ternyata pada waktu dia mau bikin adonan ya, telurnya nggak ada, ya tepungnya nggak ada, ya menteganya kurang gitu. Jadi apa yang dihasilkan ya kuenya, bolunya juga nggak akan jadi. Sama juga dengan hormon pertumbuhan itu tadi. Jadi tidur yang cukup ini penting ya. Tidur bukan hanya cukup, tapi berkualitas. Ya, tidur siang itu hanya mengistirahatkan organ-organ tubuh Bapak Ibu sementara. Tapi untuk memproduksi hormon pertumbuhan ini tadi, ini terjadi di waktu malam hari. Jadi banyak sekali ini udah disebut juga sama beberapa dokter ahli ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah seliwar-seliwar di TikTok ya, Instagram, di sosial media itu banyak sekali
eh, para ahli medis ya, dokter yang membahas mengenai ini ya, mulai dari dokter Tirta, kemudian termasuk dokter Boyke dan lain-lain semua akan membahas ini. Tidur yang berkualitas itu malam hari, bukan siang hari. Tidak bisa tidur siang menggantikan eh, kualitas tidur malam. Jadi nggak boleh begadang gitu. Makanya jangan begadang karena itu diproduksi si hormon pertumbuhan itu tadi ya. Kurang lebih begitu. Nah, permasalahannya ya, pertanyaannya bisa nggak Bapak Ibu tidur cukup? Bukan hanya cukup, tidur yang berkualitas. Coba saya tanya ya, bisa nggak kita sekarang di zaman sekarang ini kita tidur yang cukup? Kadang kita dengan kesibukan sehari-hari ya, rutinitas kita semua pulang juga udah malam ya. Kemudian kadang kita juga udah nggak bisa lagi em, langsung tidur. Kadang kalau pulang ya mungkin nonton TV dulu, scrolling, nonton TikTok ya, sosial media biasanya. Dan akhirnya apa? Tahu-tahu udah larut malam ya, udah lewat jam tidur, akhirnya besok pagi buru-buru harus kembali beraktivitas. Ya, terutama juga kita rata-rata khususnya yang ada di Jakarta ya. Saya yakin yang tinggal di Jakartanya sendiri sih paling beberapa atau mungkin malah nggak ada ini ya. Lainnya di luar Jakarta ya pasti di Bekasi, di Tangerang ya, di Bogor, di Depok ya. Begitu jauh lokasi kita tempat tinggal dan tempat kita beraktivitas. Jadi pagi-pagi udah harus ngejar kemacetan ya, ngejar waktu dan lain sebagainya. Pertanyaannya kapan tidurnya Bapak Ibu ya? Cukup enggak? Berkualitas enggak gitu ya. Jadi em, apakah ini bisa kita lakukan? Nah, apalagi tidur yang cukup itu sekitar 7-9 jam. Waduh, 7-9 jam gitu ya, boro-boro gitu. Kadang 5 jam juga udah syukur gitu ya. Jadi belum stresnya tadi ya, kepikiran, aduh besok belum bayar uang sekolah gitu ya, belum bayar ini, bayar itu, aduh udah stres duluan ya, boro-boro bisa tidur pulas, bisa tidur nyenyak. Yang ada stresnya iya kepikiran. Jadi ini kayaknya agak susah ya dilakukan ya, tidur yang cukup ya. Padahal ini membantu em, produksi FGF2 loh tadi Bapak Ibu. Jadi gimana kalau tidurnya kurang ya? Kemudian FGF2 bisa diproduksi dengan baik apabila kita menghindari kebiasaan buruk di gaya hidup. Apa sih kebiasaan buruk dalam gaya hidup kita? Merokok ya, konsumsi alkohol berlebihan ya, kurang lebih ya. Jadi radikal bebas ini tentunya sangat kurang bagus ya, atau bahkan buruk untuk memproduksi FGF2 tadi. Ya, jadi kita harus hindari nih gitu ya untuk alkohol dan juga rokok atau radikal bebas yang lain gitu ya. Kadang polusi juga termasuk. Sekarang gimana kita bisa menghindari polusi ya? Gimana kita bisa menghindari dari radikal bebas? Radikal bebas ini zat-zat di luar sana yang bisa mengganggu atau merusak sel yang bagus di dalam tubuh kita. Dari mana? Polusi udara ya, salah satunya juga rokok dan lain sebagainya, alkohol atau bahkan zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Zat-zat kimia ini bukan berarti cuman obat-obatan aja ya. Kadang makanan-makanan kita ya, sayuran yang mengandung pestisida, kemudian alat-alat rumah tangga ya seperti deterjen ya, mungkin alat semprot nyamuk dan lain-lain ya. Em, Banyak body lotion dan lain-lain semua itu banyak mengandung juga em, zat-zat kimia yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kita bisa nggak menghindari ini ya? Kadang kalau alkohol, rokok ya mungkin beberapa orang memang nggak konsumsi ya. Tapi kalau untuk radikal bebas yang lain, Jakarta aja udah disebut kota terpolusi sedunia ya, Bapak Ibu. Jadi gimana kita menghindari polusi? Kan kadang juga susah. Jadi untuk menghindari kebiasaan buruk ini masih juga 50-50 ya. Nah, yang paling gampang Bapak Ibu ya, ini adalah mengkonsumsi suplemen yang dapat meningkatkan FGF2 ya. Jadi
satu-satunya suplemen yang sekarang ini dapat meningkatkan FGF2 ya, yang dengan mudah dikonsumsi adalah produk andalan kita dari Life Farm Global, yaitu Laminine. Ya, karena suplemen ini mengandung peptide yang dapat merangsang tubuh untuk memproduksi FGF2. Jadi no ribet-ribet ya. Bapak Ibu cuma tinggal konsumsi ya, bisa disesuaikan 2 pagi 2 malam ya, atau jika ada keluhan kesehatan Bapak Ibu bisa tambahkan. Karena Laminine ini tidak ada efek samping, di mana Laminine ini mengandung ekstrak telur ayam ya, telur ayam yang dapat mendukung regenerasi sel tadi. Kemudian peptide ya, kolagen ya. Jadi ini juga bisa mendukung produksi FGF secara alami, dan juga suplemen-suplemen yang memberikan nutrisi penting ya, vitamin C, vitamin A, dan zinc. Nah, kembali kita memiliki solusi untuk Bapak Ibu sekalian ya, di mana nggak perlu mikir tidur harus 9 jam, harus meditasi, harus yoga ya, harus menghindari stres. Aduh, itu kalau bisa bagus, tapi kalau belum bisa ya, Bapak Ibu, kita punya solusinya ya. Tadi Laminine ini merupakan satu pondasi di mana Bapak Ibu bisa mengawali metabolisme tubuh secara maksimal. Kenapa? Karena tadi ya, penuaan sel ini tentunya kita nggak bisa hindari ya, seiring dengan bertambahnya usia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menahan atau memperbaiki ya, sehingga proses penuaan itu bisa kita hindari atau kita regenerasi, bahkan ya sel-sel yang sudah tua itu kita bisa buang dan sehingga bisa memproduksi sel-sel yang baru lagi ya. Jadi di dalam tubuh kita kenapa terjadi penuaan tadi ya, Bapak Ibu mungkin di awal sudah disebutkan bahwa si sel-sel di dalam tubuh kita ini ada eh, kromosomnya ya, ada DNA-nya ya. Jadi si telomer ini ya, ini seperti tali sepatu ya, ujung tali sepatu ya. Jadi telomer ini merupakan kromosom, ujung kromosom kita yang menjaga DNA kita supaya tetap muda. Ya, jadi setiap saat tadi sel-sel di dalam tubuh kita membelah ya, tapi kalau tidak dijaga kromosomnya pada waktu dia membelah diri dan seterusnya, lama-lama akan berkurang atau memendek ya, seperti si tali sepatu yang ada ujung ikatnya ya. Jadi kayak selotip di ujung tali sepatu itu adalah si telomer. Kalau ujung sepatunya, ujung talinya itu hilang ya, atau lepas, otomatis si tali sepatu ini lama-lama akan terburai ya. Jadi serat-seratnya akan terbuai dan juga bubar gitu istilahnya. Nah, ini sama dengan si DNA di tubuh kita tadi. Ya, jadi fungsi dari eh, produk Laminine ini untuk menjaga telomer Bapak Ibu nggak lepas tadi ya. Jadi tetap awet muda. Nah, jadi si Laminine ini mengandung Egg Bioactive Growth Factor. Jadi mendukung organ dan juga stem cell dari tubuh alami kita ya, untuk meremajakan sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi stem cell ini merupakan regenerasi sel yang saat ini sedang trending ya. Jadi banyak sekali di luar sana berbagai cara untuk mengembalikan stem sel alami tubuh kita ya, sel punca istilahnya. Kalau di bahasa Indonesia kan ini stem cell adalah sel punca. Mulai dari minum vitamin ya, termasuk suplemen kita Laminine, bahkan sampai injeksi ya, suntik stem cell, bahkan ada terapi ya stem cell ya, semua banyak sekali. Karena memang semakin lama kita pengen semakin awet muda ya. Kenapa? Kalau awet muda otomatis kita sel-selnya sehat, tubuhnya sehat, sehingga bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Jadi kita senantiasa dalam kondisi stamina yang sehat. Nah, jadi si Laminine ini ya, produk kita ya, Laminine ini mengandung Egg Bioactive Growth Factor ya. Jadi dari ekstrak
telur ayam ya, embrio telur ayam. Kemudian fitoprotein ya atau protein nabati ya. Jadi protein ini tadilah yang dibutuhkan oleh tubuh kita tadi ya, mulai dari protein nabati ya, protein hewani juga dan marine protein. Nah, jadi ini dari protein laut. Tadi Bapak Ibu masih ingat di slide berikutnya bahwa salah satu cara untuk meningkatkan produksi FGF secara alami di tubuh kita dengan makanan yang mengandung asam lemak ya omega 3 yang terdapat di ikan laut ya, ikan yang mengandung em, lemak seperti salmon ya dan juga sarden tadi ya, salmon dan juga beberapa ikan laut lainnya ya. Nah, ini ada terdapat di laminain. Jadi Bapak Ibu nggak usah makan ikan setiap hari karena udah ada produk laminain sekarang ya, marine protein. Nah, jadi keunggulan dari bioaktif faktor pertumbuhan ya, bioaktif growth factor di telur ayam ini sangat membantu untuk pembelahan sel tadi ya, mendukung fungsi seluler dan juga melindungi DNA tubuh kita serta memperpanjang telomer tadi. Ya, kita memiliki studi klinis di mana dengan mengkonsumsi laminain secara kontinu selama minimal 3 bulan atau 90 hari, selama 90 hari dan mengkonsumsi 4 butir sehari ya, pagi 2, malam 2 itu dapat meningkatkan telomerase ya. Jadi telomer kita diperpanjang, otomatis sel-sel di dalam tubuh kita juga semakin bagus. Kabar gembiranya Bapak Ibu, tidak hanya itu, kandungan laminan juga ada 22 amino acid atau asam amino di dalam produk laminan tadi. Ya, sedangkan tadi disebutkan em, pada waktu Bapak Ibu tidur pulas tadi ya, Bapak Ibu tidur pulas, diproduksi human growth hormone ya, di mana itu akan merembeskan beberapa kandungan asam amino. Nah, ini asam aminonya udah langsung. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu kesulitan untuk tidur pulas ya, Bapak Ibu sudah didapatkan 22 amino acid atau asam amino dari laminan. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, begitu Bapak Ibu konsumsi produk laminan ya, Bapak Ibu akan mendapatkan tidur yang sangat berkualitas, tidur yang betul-betul pulas ya, deep sleep ya, nyenyak sehingga human growth hormone juga bisa terproduksi kembali ya, otomatis amino asidnya juga makin banyak ya. Pak Wasito sebentar ya, kita akan buka sesi tanya jawab di akhir sesi nanti ya. Saya akan percepat juga. Nah, jadi untuk manfaatnya ya tentunya produk laminin ini akan sangat mensupport untuk proses aging kita ya. Jadi melambatkan efek-efek penuaan ya, membuat kita tetap sehat, memproduksi kembali kolagen alami di tubuh kita sehingga mengurangi nyeri sendi dan juga kekakuan ya, membantu menjaga kadar gula dan juga kolesterol di tubuh kita dan juga mengatur sistem pencernaan ya, karena pencernaan ini diibaratkan otak kedua istilahnya. Ya, jadi otak pertama di kepala, otak kedua ini di pencernaan. Kenapa? Karena kita makan segala macam nutrisi akan berawal di pencernaan dulu ya. Ngetemnya di pencernaan. Setelah di pencernaan ini nutrisi yang kita makan akan terserap dan juga disalurkan ke beberapa bagian tubuh yang membutuhkan ya. Makanya kenapa pencernaan ini penting, sangat begitu penting kayak otak juga gitu. Jadi ini sangat krusial juga kesehatan pencernaan ya. Nah, jadi membantu meningkatkan kualitas tidur tuh Bapak Ibu ya. Kalau tadi agak 50-50 untuk susah apa untuk tidur pulas, sekarang dengan konsumsi laminan Bapak Ibu akan dapatkan tidur yang berkualitas ya. Ini tadi sudah kita eh, atau belum nih kita lihat ya, kita lihat pemaparan dari scientific board kita, Dr. Samina dari Lifepam Global ya, di mana beliau melihat studi pada produk laminin untuk Once pembentukan again, I will telomer. turn on to the product Laminine and tell you that we did experiments and research. And what we did is we gave 4 capsules of Laminine to a group of people.
And we saw that when this laminine was given over a period of 90 days, the size of the telomere started becoming longer. So it lengthened the size of the telomere. And you do know that when the telomeres are long, that means you are healthy, you have longevity. So this was a great experiment and research thing. And then once again, I remember another study where we gave 2 laminine a day to a group of people, and we saw that those people who had deteriorated with their bone health, the density. Ya, itu tadi Bapak Ibu Dokter Samina ya, di mana beliau juga nanti berkesempatan ya, Bapak Ibu tunggu waktunya. Kita akan mengundang Dokter Samina untuk memberikan pemaparan langsung kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita sedang cari waktu beliau. Nanti mudah-mudahan kalau sempat di bulan Desember, kalau enggak kita lakukan di awal tahun nanti ya. Nah, ini produk Laminine Bapak Ibu sudah terjual ratusan juta butir seluruh dunia ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi karena banyak sekali testimonial yang bagus yang Selamat siang, mereka mengkonsumsi perkenalkan nama Laminine saya dan Ahmad mendapatkan Syafawi. kesehatan yang Sebelumnya saya menderita darah tinggi dengan tensi 180/120 dan saya jarang berobat. Suatu ketika pada hari Jumat malam waktu saya pas mau menunaikan sholat isya, saya waktu mau ngancingkan baju itu nggak ada tenaga, tangan kiri sebelah kiri saya. Wah, ini saya dalam hati saya udah kena stroke ini. Alhamdulillah saya punya produk Laminine di rumah, langsung saya minum Laminine. Tapi pada malam itu saya belum langsung ke rumah sakit. Baru pada pagi harinya jam 6 kita berangkat ke rumah sakit Panawati, kita langsung dirawat, langsung di CT scan. Ternyata di otak saya itu terjadi perdarahan 9,9 cc. Kemudian saya rutin minum Laminine 3x2, kurang lebih selama seminggu. Saya udah bisa, tangan saya udah mulai ada tenaga, kaki kiri saya sudah mulai tenaga, dan bicara mulai jelas. Tadinya waktu malam pertama kena itu bicara saya udah nggak jelas. Oke, ini ada testimoni berikutnya dari Saya ibu yang mengalami penyakit sinusitis dan polip kurang lebih selama 2 tahun belakangan ini. Yang saya rasakan sakit kepala, sinus, hidung tersumbat. Kurang lebih 1 tahun ini saya sudah tidak bisa bernapas lewat hidung, tetapi melalui mulut. Dan saya kalau tidur berdekur keras, dan juga kalau berbicara suara agak sengau. Sebelumnya ini saya berobat ke beberapa dokter spesialis THT, tetapi dokter itu menganjurkan saya operasi. Setelah itu, dan juga saya bertemu dengan saudara saya, dia menawarkan produk Laminine. Saya coba 1 box. Setelah saya konsumsi, perubahannya hidungnya ingus yang keluar dari hidung saya sudah agak mengecer dan gampang keluar. Biasanya sulit untuk keluar. Kepala yang dulunya sakit agak berkurang sedikit demi sedikit. Tidur tidak berdekur lagi, dan suara sengau saya kembali normal setelah saya konsumsi 2x2, lalu saya tingkatkan 2x3, dan sekarang saya 2x5. Mungkin karena pengobatan untuk polip yang sebelah kanan saya susah keluar, lendirnya itu agak mengental seperti jelly. Setelah saya konsumsi 2x5 itu, lendirnya agak lebih mengecer seperti itu. ya. Ini juga tadi Assalamualaikum warahmatullahi testimoni, wabarakatuh. dan ini Saya pasti Anwar Bapak Wahid. Ibu nggak asing lagi ya. Saya ingin memberitahukan kepada semua teman-teman saya, artis ataupun siapa saja, bahwa saya diperkenalkan produk Life Farm ini oleh sahabat baik saya, Ibu Fili Firly. Dia memberitahu saya, merekomendasi untuk memakai
salah satu produk dari Live Farm. Dan saya tanya kepada dia, sebaiknya saya bilang saya pilih yang mana? Sebaiknya pilih yang Lemonine. Karena Lemonine ini gunanya adalah untuk kesehatan, memperkuat imunitas, juga memperkuat gigi, memperkuat rambut, dan yang penting kulit menjadi awet muda. Kenapa langsung saya terima? Karena saya tidak bertemu dengan Philip Early ini hampir 10 tahun. Ketika saya bertemu dia, saya kaget, ya kan? Dia jauh lebih muda daripada 10 tahun yang lalu. Nah, saya ketemu dia yang terakhir itu 12 tahun yang lalu. Kalau begitu saya coba, saya bilang, saya pilih Lemonine. Dan setelah saya pakai Lemonine, memang hal-hal yang positif banyak sekali. Misalnya rambut saya tidak merontok, malah bertambah lebat. Ya kan? Gigi saya juga tidak rontok. Juga yang penting kulit saya itu menjadi lebih halus. Anda lihat kan, umur saya sudah 74 tahun. Tapi penampilan saya, kulit saya masih tetap segar. Seperti masih di bawah umur 60 tahun. Gitu. Dan satu lagi, selain daripada badan terasa nyaman, juga tidur lelap sekali setelah saya memakai Lemonine. Maka itu saya tetap mempergunakan Lemonine sejak 12 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan saya akan rekomendasikan juga kepada semua teman-teman saya, karena ini berguna buat kesehatan, apalagi untuk cewek ya, kecantikan, dan juga untuk laki-laki, supaya tetap awet muda, stay healthy and stay young. Jadi saya anjurkan kepada teman-teman saya, terutama artis, untuk mempergunakan produk ini, Lemonine. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu masih bersama kita ya. Jadi untuk produk Lemonine sendiri Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena kita sudah melakukan beberapa uji klinis dan juga beberapa regulasi terkait ya, sertifikasi terkait untuk kualitas dari produksi kita ya, mulai dari GMP, halal, dan juga dari sudah dites keamanannya untuk konsumsi, jadi memenuhi standar produksi. Dan selain dari produk Lemonine, Bapak Ibu sekalian, kita juga memperkenalkan produk terbaru dari Live Farm Global ya, di mana ada satu produk perangkat terapi ya, dengan memanfaatkan teknologi terahertz, kita memiliki satu produk baru yang disebut Cellnergy Wellness ya. Jadi Cellnergy Wellness ini sangat juga berperan bagi produksi stem cell di dalam tubuh kita ya. Bagaimana caranya? Nah, jadi Cellnergy Wellness ini memadukan gelombang terahertz ya, terapi panas dan juga terapi sinar merah. Jadi gelombang terahertz ini merupakan salah satu gelombang yang terdapat di antara microwave dan juga infrared ya, yang banyak sekali kegunaannya ya, mulai dari telekomunikasi ya, di aerodinamik juga gitu, khususnya di dunia penerbangan, di mana di bandara mungkin Bapak Ibu lihat kalau melalui screening ini ya, detektor ya, itu ada peran teknologi terahertz ya, di mana dari screening tersebut kita bisa melihat isi koper Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin ada yang bawa benda tajam ya di tas kita, ada yang bawa gunting kuku ya, mungkin apa peniti dan lain-lain. Itu bisa terdeteksi dengan bantuan dari gelombang terahertz ini tadi. Kemampuan dia untuk men-screening sampai ke dalam tubuh kita ini juga dilakukan oleh gelombang terahertz ini tadi ya. Dan gelombang terahertz ini beresonansi dengan baik di dalam tubuh kita karena frekuensinya sama dengan sel tubuh kita. Ya, jadi seperti analogi di garpu tala ini bahwa gelombang terahertz ini dia sama frekuensinya dengan sel tubuh kita ya. Jadi kita Pengertian lihat resonansi bunyi. contoh Resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Analoginya bahwa gelombang terahertz ini mampu untuk menembus penetrasinya sampai ke tingkat sel sehingga dia dapat mengaktifasi sel di tubuh kita.
Dengan paduan dari terapi panas, ini mampu untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan di dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah Bapak Ibu lancar ya, terbawa nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh yang diperlukan. Karena untuk memanaskan tubuh ini salah satu ilmuwan abad yang dulu ya, Hippocrates juga mengatakan bahwa jika ada hal-hal yang tidak dapat disembuhkan oleh obat ya atau medis, dapat disembuhkan dengan pembedahan atau operasi ya atau surgery. Tapi kalau tidak bisa disembuhkan dengan operasi, dapat disembuhkan dengan api, dengan panas maksudnya Bapak Ibu. Nah, jadi kemampuan panas untuk penyembuhan itu jauh lebih bagus, jauh lebih maksimal dibandingkan dengan obat medis atau bahkan operasi. Nah, jadi kenapa demikian? Ternyata di dalam tulang-tulang kita ya, ini terdapat sumber stem cell alami di dalam tubuh kita, di mana stem cell ini diproduksi dari sumsum tulang, ya khususnya yang ada di dalam tulang belakang. Ya, kenapa? Makanya kita juga memadukan dari luar dengan gelombang terahertz yang ada di Cellnergy Wellness ini dengan laminin, ya karena ini selain dari dalam sel-sel tubuh Bapak Ibu dibetulkan, diremajakan, dari luar dipenetrasi dengan gelombang terahertz sehingga mampu untuk mengaktifasi sel-sel, kemudian menambahkan atau memproduksi kembali sistem sel alami. Nah, jadi terapi panas ini bukan hal yang baru ya, sudah dilakukan beberapa eh, penelitian ya, banyak literatur yang mengatakan kenapa kita harus menjaga suhu tubuh ideal untuk kesehatan yang optimal. Ya, jadi di sini gelombang terahertz ini tadi mampu untuk menyehatkan sel-sel tubuh kita. Ya, tadi sel-sel tubuh yang rusak ya, yang tadi terkena radikal bebas yang menyerang DNA atau sel-sel tubuh kita itu bisa langsung dibuang atau dimusnahkan dengan si gelombang terahertz ini tadi. Jadi kemampuan gelombang terahertz untuk men-screening ya sama seperti koper-koper tadi yang di-screening ya. Kemampuan gelombang terahertz untuk men-screening sel tubuh kita ini luar biasa. Jadi sel-sel yang bagus diaktifkan ya, sel-sel yang tidur dibangunkan lagi ya, digerakkan lagi. Kemudian sel-sel yang rusak ya, yang sudah lemah, yang rusak dibuang sehingga dia bisa diproduksi sel-sel yang baru lagi. Makanya kenapa dengan terapi yang kontinu kita jadi makin sehat ya dan juga dapat menyembuhkan atau memperbaiki beberapa keluhan kesehatan. Ya, jadi menjaga kesehatan sel, regenerasi sel juga lebih efektif ya, dan juga membantu proses aging yang lebih maksimal lagi dalam arti menghindari atau memperlambat ya tanda-tanda penuaan tadi. Nah, terapi cahaya merah ya, terapi dari red light tadi ini. Kenapa kok cahayanya merah, Mbak Suci? Ternyata Bapak Ibu, ada beberapa perbedaan dari panjang gelombang warna ya. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat di sini dari tingkat penetrasinya ke dalam kulit. Ya, jadi untuk gelombang ultraviolet ya itu hanya sampai ke permukaan. Kemudian yang biru sinarnya juga hanya sedikit sampai ke permukaan kulit saja. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di dalam layar ya bahwa untuk sinar merah ya itu penetrasinya mampu tembus ke dalam kulit Bapak Ibu. Jadi ini bekerja juga di tingkat sel ya, merangsang mitokondria atau sel-sel di dalam tubuh kita ya untuk membangkitkan energi di sel itu tadi ya sehingga dapat memproduksi kembali adenosin trifosfat ya atau pergerakan atau energi untuk sel ini supaya bisa lebih aktif lagi. Sel yang aktif dampaknya apa? Otomatis Bapak Ibu bisa mendapatkan organ-organ tubuh yang semakin muda, semakin remaja ya, karena sel-sel ini semakin memperbaiki diri, semakin cepat memperbaiki diri dan juga aktif. Nah, dari red light therapy ini juga ya tadi membantu untuk perbaikan kulit ya, memproduksi kolagen lagi ya secara alami ya, membantu untuk anti penuaan juga.
Nah, manfaat dari terapi cahaya merah ini tadi juga selain menyembuhkan luka, memperbaiki jaringan-jaringan kulit dan juga mencegah dari inflamasi atau peradangan ya. Nah, terapi panas, Bapak Ibu. Terapi panas ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Kita kalau mau manasin badan aja itu udah dari zaman dulu. Kita gosokin balsem aja itu untuk salah satu cara menjaga tubuh kita supaya ada dalam suhu panas ideal tadi ya. Karena ternyata dengan panas yang ideal di dalam tubuh kita itu meningkatkan imunitas. Ya, makanya kenapa Selnergy Wellness ini memadukan terapi panas, Bapak Ibu. Karena membantu untuk meredakan nyeri ya. Kemudian dia juga bisa meningkatkan aliran darah. Karena tadi sumbatan-sumbatannya akan dibuang ya, akan dibuat lancar aliran darahnya sehingga nutrisi ke dalam sel ini lebih maksimal. Nah, manfaat dari Selnergy Wellness ini banyak sekali ya. Jadi tadi sudah disebutkan merangsang kolagen ya, FGF2 tadi juga kemudian ditumbuhkan kembali ya, dan juga banyak sekali mengurangi nyeri atau inflamasi dan juga meregulasi mood kita ya, suasana hati kita. Jadi lebih tenang, lebih damai ya, lebih nyaman ya. Tadi kalau Bapak Ibu lihat untuk anger atau stress management tadi bisa lebih maksimal ya karena suasana hatinya lebih terjaga. Nah, jadi cara penggunaannya Bapak Ibu nanti mungkin kita bisa akan bahas di sesi yang lain khusus untuk bagaimana caranya Bapak Ibu bisa terapi ya supaya lebih maksimal. Terapinya lebih mendapatkan hasil. Jadi selain di telapak tangan ya, kepala, leher ya, bahu dan terutama tadi di bagian punggung ya, mulai dari meridian tulang belakang sampai dengan tulang ekor dan juga lutut serta kaki. Ya, karena kita kembali bahas bahwa di bagian tulang belakang inilah yang memproduksi FGF2 tadi ya. Jadi banyak sekali stem cell di tubuh kita ya, sel-sel yang dapat membentuk organ-organ tubuh yang baru itu terdapat di jalur meridian tulang belakang ya, di tulang punggung ini tadi. Nah, jadi di sini kaitannya dengan Selnergy dan juga Laminin ini sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir ya, dari Lifepam Internasional tetap mengutamakan mutu ya, kualitas ya, sehingga setiap produk-produknya ini sudah terjamin keamanannya ya, karena kita selalu mengutamakan mutu berdasarkan standar internasional ya. Jadi ada ISO 9001, ISO 4001 dan lain-lain. Nah, jadi spesifikasi produknya ini dengan 220 volt ya, sama seperti colokan di Indonesia juga ya, dayanya juga terukur. Dan di sini paduan dari Laminin ya dan juga Selnergy ini fokus hanya untuk aktivasi stem cell di tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, jadi kita merupakan satu-satunya perusahaan yang fokus kepada stem cell terapi, ya, mengutamakan produksi stem cell alami dari tubuh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi inilah dua langkah sinergi ya untuk menghasilkan stem cell alami tubuh kita ya, bisa dipromosikan dengan Selnergy Wellness ya, membantu untuk mengaktifasi sel di tubuh kita, stem cell ditingkatkan kembali, dan juga Laminin ya, menjaga sistem sel tadi ya dengan memperpanjang telomer. Jadi terapi terahertznya dengan Selnergy Wellness ini berupaya untuk menumbuhkan atau memproduksi stem cell kembali. Setelah itu dijaga dengan si Laminin ini tadi ya. Nah, berapa harganya? Harganya ini untuk produk Laminin ini untuk paket member ya, pertama ya, dengan isi 2 kotak atau 60 butir ini seharga 1.500.000. Untuk Selnergy Wellness-nya ya, untuk harga membernya Bapak Ibu ini di harga 4.500.000 ya. Untuk harga retailnya ini di sekitar 6 juta. Nah, jadi Bapak Ibu kembali, menua ini adalah hal yang pasti. Tapi bagaimana menua dengan sehat ya, menua dengan
maksimal dalam arti kata kita bisa memaksimalkan sisa hidup kita ya dengan keluarga tercinta ya, anak cucu dan lain sebagainya, tentunya itu yang kita inginkan. Nah, kabar gembiranya lagi Bapak Ibu ya, di bulan Desember ini kita lagi banyak sekali promosi ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang hadir di sini yang sudah menjadi member dari Lifepam Indonesia ya, di mana setiap akumulasi sponsor Bapak Ibu sekitar 300 CV, Bapak Ibu bisa mendapatkan, boleh pilih 1 Cellnergy Wellness atau 3 kotak Laminine ya. Dan nggak cukup itu, kita juga ada trip nih jalan-jalan ke Bangkok Bapak Ibu ya. Ini bisa dicapai oleh semua orang dengan kriteria atau kualifikasi tertentu, di mana dalam waktu 1 bulan Bapak Ibu berhasil mengumpulkan 1000 CV ya di kanan dan 1000 CV di kiri. Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 tiket gratis jalan-jalan ke Bangkok selama 4 hari 3 malam bersama Lifepam Indonesia ya. Ayo Bapak Ibu kejar ya, mumpung sekarang masih berlaku promonya, karena ini promo akan berakhir di bulan Januari. Monggo, mumpung Bapak Ibu semua nih yang bergabung masih ada waktu sekitar 1,5 bulan lagi, bisalah untuk kejar ya, 1000 CV di kiri, 1000 CV di kanan. Mungkin pertanyaan selanjutnya apa sih 1000 itu Mbak Suci ya. Nah, nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu boleh kembali ke pengundangnya, tanyakan apa itu 1000 CV di kiri dan 1000 CV di kanan ya. Mungkin takutnya kalau dijelaskan nanti akan semakin malam ya. Atau kalau Bapak Ibu berada di Jabodetabek, saya tunggu kedatangannya. Besok saya akan jelaskan ya dalam acara Lifepam Opportunity Presentation ya. Jadi ini solusi terbaik untuk sehat dan sukses dari Bapak Ibu semua. Pertemuan ini besok di kantor ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan jam 2 tapi jam 11 ya. Jadi jam 11 pagi ya, di mana ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan ya mengenai produk dan juga mengenai bisnis plan ya. Nah, ini dia. Untuk bisnis, Bapak Ibu bisa datang ke kantor besok ya, hari Sabtu di kantor Lifepam di Neo Soho Residen ya, apartemen di lantai 11 ya di Jakarta Barat. Silahkan Bapak Ibu undang ya teman-teman ya, mungkin ada prospek, mungkin kalau yang di luar kota kebetulan ada family atau rekan-rekannya yang ada di Jakarta, silahkan arahkan teman-teman untuk bisa hadir di acara kita besok di kantor Lifepam Indonesia. Ya, sepertinya dari kami untuk pemaparan malam hari ini cukup. Tadi ada pertanyaan kalau nggak salah ya dari Pak Wasito. Pak Wasito masih bersama dengan kita, Pak. Pak Wasito tadi kayaknya ada angkat tangan, Suci lihat ya. Pak Wasito jadi mau bertanya sesuatu atau mungkin Bapak Ibu yang lain yang ada yang mau bertanya. Silahkan. Karena Suci nggak mau mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu terlalu lama ya. Kita udah 1 jam lebih bersama pada malam hari ini. Kalau coba Suci. Halo Ibu Suci, Iya, mau tanya Bu halo, Suci, iya. saya Selamat Ina. malam. Ada beberapa kita punya downline ya kan, Iya, sudah bagus dia menjelaskan banyak tentang manfaat Laminine. Tetapi mm-mm. ketika dia klik online, harganya tuh di kisaran 500 lebih. Bagaimana Iya. solusinya Bu Suci untuk kita mengajak biar downline itu ikut kita punya sistem bisnis kayak gitu loh. Jangan kita udah payah-payah, capek-capek jelasin, tapi dia klik online Bu Suci gitu. Iya. Mohon ya Bu Suci, terima kasih. Iya, baik. Iya, Ibu Ina, terima kasih banyak. Iya, pertanyaan dari Ibu Ina ini tentunya juga menjadi concern bagi kami ya di manajemen juga, di mana memang em,
dari Live Pump sendiri, Bapak Ibu, mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah mendengar Live Pump Indonesia, ini memang dulu pernah ada di Indonesia dan lalu kemudian vakum dari segi bisnisnya gitu ya. Dalam arti untuk penjualan produknya kita melakukan di sisi retail ya, hanya saja untuk bisnis networknya kita vakumkan sementara Bu Ina. Jadi selama kurang lebih 2 tahun lebih lah ya kalau saya tidak salah. Nah, jadi dari Life Pump Global karena permintaan dari produk Laminain ini tidak bisa di stop ya karena produknya seperti tadi beberapa testimoni juga sudah disampaikan bahwa begitu luar biasa. Jadi demand-nya ada, Bu. Keinginannya ada ya, minatnya banyak sekali. Tapi karena dari segi bisnis networknya vakum, nah kita menjembatani gimana caranya supaya produknya tetap dapat bisa dikonsumsi oleh mereka-mereka yang sudah rutin menjadi langganan setia dari Life Pump. Nah, oleh karena itu memang pada waktu masa kita vakum, penjualan produk Laminain itu memang dilakukan secara retail. Nah, itu sebelum kita hadir kembali. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sudah hadir kembali secara resmi ya dari sisi bisnis network marketingnya dan otomatis ini juga akan menjadi hal yang akan kita lakukan segera, Bu. Jadi kita akan menutup keran untuk bagaimana caranya supaya yang ada di dalam marketplace itu tidak muncul kembali ya. Kita juga sedang menghubungi beberapa marketplace untuk bekerja sama bersama kita untuk menurunkan beberapa link atau tautan untuk penjualan produk-produk di bawah harga. Nah, tapi sebetulnya Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu mendapatkan beberapa pertanyaan dari customer ya mengenai ini, Bapak Ibu bisa untuk lakukan bahwa memang ini akan di take down, tapi memang kita perlu waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman yang berikutnya yang kedua adalah selain dari segi konsumsi untuk sehat, produk Laminain ini apabila Bapak Ibu membeli dengan harga member, tentunya ada sisi bisnisnya. Nah, ini yang tidak bisa didapatkan apabila mereka-mereka tergiur dengan belanja secara online gitu ya, karena peluang dari segi bisnisnya ini sangat luar biasa ya. Mungkin Bu Ina atau Bapak Ibu yang lain juga mengikuti sesi minggu lalu ya atau sesi hari Rabu di mana kita membahas tentang bisnis dengan potensi income yang luar biasa dan ini hanya bisa Bapak Ibu dapatkan apabila Bapak Ibu beli atau belanja produk-produk Life Pump secara resmi ya dari stokis atau dari kantor Life Pump Indonesia. Nah, kembali Bapak Ibu mungkin karena yang hadir di sini juga sebagian besar adalah leader-leader ya, Suci lihat ya. Otomatis ini Suci bisa langsung sampaikan. Kami dari manajemen Life Pump Indonesia mohon waktu ya supaya Bapak Ibu bisa bersabar sedikit ya. Kami juga berjanji untuk segera menindaklanjuti ya dari beberapa link yang memang sudah terjadi terdahulu ya selama 2 tahun ke belakang sebelum kita secara ofisial atau secara resmi hadir kembali di Indonesia. Nah, sambil kita juga terus sampaikan juga ke teman-teman yang lain juga ya para leader dan juga member di Life Pump Indonesia untuk senantiasa menjaga dari harga jual ya karena sebetulnya kembali ini merupakan salah satu tipe bonus yang Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Bapak Ibu belanja dengan harga member dan kemudian menjual dengan harga retail, harga eceran gitu. Nah, ini pasti ada keuntungan atau selisih ya dari profit retail itu tadi. Nah, apabila Bapak Ibu tidak manfaatkan ini, otomatis Bapak Ibu juga akan kehilangan dong satu bonus yang potensial ya. Nah, jadi mungkin seperti itu Bu Ina jawabannya ya. Jadi kita juga minta waktu ya kepada Bapak Ibu semua untuk sedikit lagi bersabar ya karena memang kita sedang melakukan komunikasi dengan pihak marketplace ya khususnya ada di Shopee
dan di beberapa marketplace lain ya. Semoga ini bisa cepat teratasi dan juga Bapak Ibu bisa tenang dalam menjalankan bisnis. Kurang lebih gitu Bu Ina. Ya, baik. Terima kasih Bu Suci. Jadi Iya, kan sama-sama. para leader-leader juga udah tenang ya, selain kita Iya, memperkenalkan dan kita iya Bu. berhak ya mendapat bonus yang 7 bonus ya Bu 7 Suci ya. bonus. Iya, kalau dijual di Gitu. bawah harga jadi cuma 6 nanti bonusnya Bu. Iya, terima kasih Bu penjelasan yang luar Iya, biasanya. iya. Terima kasih kembali Bu Ina. Iya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lain ya? Sepertinya ini ada tadi yang juga bergabung. Selamat datang Pak Indra. Terima kasih banyak. Ini sahabat lama saya. Terima kasih Pak Hartadi. Iya, terima kasih. Iya, ini direkam Pak. Nanti akan ditayangkan juga. Mungkin Bapak Ibu yang em, mau share topik kita pada malam hari ini, boleh ya. Seluruh rekaman dari webinar online ya, baik yang hari Rabu mengenai bisnis maupun yang produk setiap hari Jumat, akan disiarkan kembali di channel YouTube Live Farm Indonesia. Silahkan Bapak Ibu nanti buka YouTube Live Farm Indonesia Official ya. Jadi di situ ada beberapa tayangan dari Zoom kita terdahulu yang Bapak Ibu bisa share atau bagikan linknya kepada teman-teman, keluarga, ataupun prospek Bapak Ibu semua. Iya, terima kasih banyak. Kalau tidak ada waktu lagi, iya, salam kembali Pak Ina. Sehat selalu, salam buat keluarga Pak. Ditunggu Pak Indra waktu ke kantor ya besok kalau sempat atau kalau sedang bertugas. Selamat bertugas, hati-hati di udara. Bukan hati-hati di jalan, hati-hati di udara. Oke, em, ada siapa lagi ya? Direkam Pak tadi, siap pasti ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah hampir pukul 10 malam ya. Terima kasih kembali Bu Ina. Iya, semangat, iya, minum Laminain terus ya setiap hari ya. Pasti harus terapi juga di Blow dengan Selnergy Wellness. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan kembali ya, atau mungkin Bapak Ibu masih ingin bertanya ya, mungkin tidak sempat dilontarkan di forum kita pada malam hari ini, silahkan kembali ke pengundangnya atau Bapak Ibu boleh kembali hubungin dari hotline Laminain Customer Service Indonesia ya. Nomor teleponnya adalah 0811 8000 1199. Sekali lagi, customer service Life Farm Indonesia di 0811 8000 1199. Bapak Ibu boleh tanya apa saja, materi-materi atau apa, mungkin silahkan di drop ke WhatsApp-nya customer service kita. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya akan akhiri untuk webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kebersamaan Bapak Ibu sekalian yang selalu senantiasa rajin untuk hadir. Kita sama-sama menimba ilmu dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan juga bisa disampaikan ke teman-teman yang lain sehingga kita bisa sehat bersama-sama ya. Amin, amin. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu, Pak Anton, terima kasih. Bu Dela juga terima kasih. Sampai ketemu besok Pak Anton, Bu Dela kalau sempat mampir ke kantor ya jam 11 ya. Tadi di flyer itu jam 4 salah, jam 11 yang betul. Terima Terima kasih, selamat Ya, malam. terima kasih. Selamat malam Pak Wasito, Pak Hartadi. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, sehat Terima selalu bagi kita kasih, Bu semua ya. Suci. Salam untuk keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra atau teh baru malam-malam baru mau bubar baru buka video. Iya, oh Bu Hana. Aduh, iya Bu Hana saya tunggu besok ya. Baru selesai acara ya Bu. Iya, nggak apa-apa Bu, nanti ada rekamannya ya. Ditunggu besok kedatangannya Bu Hana sama rombongan. Baik, terima kasih. Siap, selamat malam. Baik, saya tutup Zoom-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum.